part 3 untuk tes matematika genap kelas 8. Nomor 11, keliling lingkaran yang mempunyai diameter 17,5 adalah titik. Nah, yang namanya rumus dari keliling kan adalah V kali D ya. Nah, kalau misalkan diameternya aja itu 17,5, maka gitu ya, K sama dengan V-nya, karena dia bukan kelipatan V itu bisa 3,14 atau 22/7. Kondisinya itu adalah tergantung di diameter. Ketika diameternya kelipatan 7, misalkan kayak 7, 14, 21, dan 28, dan seterusnya sampai kelipatan 7, dia itu akan menggunakan 22/7 ini. Kalau misalkan dia bukan kelipatan 7 kayak 17,5, kita menggunakan 3,14 dikali dengan 17,5. Jadi K-nya itu sama dengan 54,95 cm gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi jawabannya sini nggak ada ya, 54,95. Atau bisa nih, bisa kita bulatkan. Jadi gini aja, K-nya itu kita bulatkan menjadi 55 cm. Nah, bisa ya. Oke, lanjut. Pada lingkaran yang berpusat titik 0 dan jari-jari 10 gitu ya, terdapat tali busur. Yang kita gambar gini, busur titik 0 berjari-jari 10 gitu ya, terdapat tali busur. Oke, berarti seperti ini. Nah, tali busur sehingga demikian membentuk sudut 90 derajat. Dari sini 90 derajat. Untuk V-nya itu 3,14. Oke, maka luas temberengnya, ini PQ-nya itu tuh berapa temberengnya? Nah, gini ya gambarnya. Oke, kita mulai. Kita udah dapat nih V-nya 3,14 dikasih tahu ya. Maka apa sih rumus dari luas tembereng gitu ya? Luas dari tembereng, yaitu rumusnya adalah luas juring dikurang dengan luas segitiga. Nih kan luas segitiga kan, ini 0 ya pusatnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mencari luas juring, maka luas juring gitu ya, sama dengan besar dari sudut 300/360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Oke, kita satu-satu nyarinya ya. V-nya itu adalah 90/360. Nih V-nya nih ya. Di sini juga ada di gambar. Dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Yaitu VR kuadrat gitu ya. Sama dengan ini coret tinggal 9/36 dikali dengan 3,14 dikali dengan 10 kuadrat atau 10 kali 10 ya. Jadi 9/36 ini 1/4 dikali dengan 3,14 dikali dengan 100 gitu ya. Nih 100 sama dengan 1/4 dikali dengan 314. Nah 314 ini jadi sama dengan 78,5. Ini baru yang luas juringnya. Sekarang luas segitiganya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi itu adalah setengah. Alasnya tadi kan PQ itu kan 10 ya, berjari-jari 10. Maka di sini 10. Nah, tingginya itu juga 10. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat ya siku-siku kayak gini gitu ya. Ini mungkin gambarnya nggak siku-siku ya. Tapi kalau kita lihat ini siku-siku, maka di sini juga 10. Makanya kenapa tinggi dan alasnya itu 10 gitu ya. Sama dengan 10 dibagi 2 itu 5, maka tinggal 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, kita dapat lagi nih luas juring. Kita kembali lagi ke luas juringnya ini. Ya, kita tulis rumusnya di sini. Luas tembereng gitu ya. Luas juringnya berapa? Tadi kan luas juringnya adalah 78,5 ya. 78,5. Disesuaikan dengan rumusnya dikurang dengan 50. Jadi sama dengan 28,5. Jadi jelas ya, ada jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke 13. Nah, 13 tadi kalau kita udah belajar tembereng berarti luas yang daerah yang diarsir ini adalah tembereng. Beda kalau misalkan A ke B ini itu ada namanya tali busur ya. Busurnya yaitu apa? Ya udah AB-nya itu busur. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Misalkan ada titik pusat gitu ya, misalkan titik pusat O ke tali busur AB,
maka sini disebutnya apotema nih, yang ini apotema. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini luas juring ODB. Kita lihat ya. ODB berarti gini. Yang nggak diarsir adalah 14,4. Luas daerah yang diarsir adalah berarti luas yang ini yang kita cari ya. Nah, kalau ini kan luas yang besar dikurang dengan luas yang kecil, gitu ya konsepnya. Maka kita buat dulu nih luas juring yang BOD atau ODB sama aja, nggak masalah. Kita saja deh sesuai dengan soal ODB sama dengan besar sudut dibagi dengan 360 derajat karena lingkaran ya, V dikali dengan R kuadrat. Nah, V-nya itu kan yang akan kita cari ya. Si ODB-nya itu kan 14,4 V itu alfa per 360 derajat. Nah, ini alfa ini adalah sudut yang kita cari ya. V-nya itu kita bisa menggunakan yang namanya V aja. Karena kenapa? Di sini udah ada V loh. Kita mau mencoretnya ya udah menggunakan V aja. R-nya itu kan 6 kuadrat. Nih, 6 kuadrat kan dari ODB ya kan. Ke sini 6, ke sini 6, maka disebutnya jari-jari. Oke. 14,4 V alfa per 360 derajat gitu ya, dikali dengan V kali 36, maka 14,4 V sama dengan V per 360 derajat dikali dengan 36 V. Nah, ini pindah ruas nih, jadi 14,4 V per 36 V sama dengan alfa per 360 derajat gitu ya. Maka di sini alfa 14,4 dibagi dengan 306 dibagi dengan 36, atau caranya gini, 36 ya itu kita pindahkan ke atas terlebih dahulu. Jalan pikirannya gimana Pak? Nah, jalan pikirannya kan kalau misalkan si 360 itu pindah ke ruas sebelah kiri, otomatis perkalian ya kan. Maka 14,4 V per 36 V dikali dengan 360 derajat sama dengan sudutnya. Ya kan, ini bisa dicoret, tinggal 10 dong di sini ya kan. Maka 14,4 ini V-nya bisa kita coret juga dengan V. Dikali dengan 10 sudutnya, jadi 144 sama dengan sudutnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke yang COD yang besar nih. OCD gitu ya, sama dengan kalau tadi kita udah dapat nih sudut yang ini itu adalah 144 gitu ya. Maka di sini 144 per 360 derajat dikali dengan V dikali dengan R kuadrat. Nah, R-nya sekarang apa? Kalau tadi 6, berarti yang paling panjang itu adalah 10 gitu. Jadi 144 dibagi dengan 360 derajat kita bagi 2 ya. Jadi 180 derajat dikali dengan V-nya itu, V-nya kita tulis V dulu aja nggak apa, dikali dengan, karena di sini juga soalnya jawabannya V ya, kali 10 kuadrat. Jadi sama dengan 72, itu menjadi 2/5 ya. Kalau kita perkecil banget, kalian coba perkecil aja, 2/5 dikali V dikali 100. Nah, jadi sama dengan ini kita coret tinggal 20 ya. 2 dikali 20 dikali dengan V, maka sama dengan 40 V. Nah, kita udah dapat nih baik dari OCD-nya maupun dari yang namanya si luas juring ODB. Nah, ini ya. Kan kalau luas arsir itu kan rumusnya dari luas juring besar ya, atau si OCD dikurang dengan luas kecil yang juringnya, atau ODB gitu, sama dengan 40 dikurang dengan berapa ya, 14,4 sini ya. Kita tulis V-nya biar nggak lupa, sini V-nya juga. Nah, jadi sama dengan 25,6 V. Jadi jelas jawabannya option yang B. Nah, selanjutnya, nah ini yang untuk nomor 15. Kita tahu ya, kalau misalkan gambar di bawah ini menunjukkan
lingkaran M yang berjari-jari. Oke, berarti jari-jarinya core itu harus sampai sini ya. Jari-jari itu 4 cm. Sedangkan PQ berarti 24. Jika MN-nya aja itu adalah 25, maka perbandingan jari-jari lingkaran N dan M adalah titik-titik. Nah, di sini kita tahu ya bahwa akan menggunakan yang namanya apa? Ya, garis singgung dua lingkaran dalam ya, persekutuan dalam. Nah, maka rumusnya apa kalau persekutuan dalam? Itu rumusnya adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat min R kuadrat tambah R kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau ini yang dalam menggunakan penjumlahan. Nah, sekarang kita akan membuatnya. Kalau misalkan D-nya itu adalah jarak M ke N, maka MN gitu ya. MN kuadrat sama dengan MN kuadrat, bukan MN tapi PQ, maaf, PQ kuadrat sama dengan MN kuadrat gitu ya, dikurang dengan R plus R kuadrat. Nah, PQ-nya itu kan 24 kuadrat sama dengan MN-nya 25 kuadrat dikurang dengan R besarnya itu 4, sedangkan R kecilnya kita masih belum diketahui. Maka 24 gitu ya menjadi dikuadratkan 576 sama dengan 625 dikurang dengan 4 tambah R kuadrat. Oke, selanjutnya ini kita pindah ruaskan dulu nih yang positif ya. Maka menjadi 4 tambah R dikuadratkan sama dengan 625, sedangkan yang 576 ini pindah ruas ke sebelah kiri, maka menjadi min 576. Jadi 4 ditambah R kuadrat sama dengan 49. Nah, sekarang karena ini masih ada kuadratnya dan kita nggak bisa mindahin 4, maka kita harus mindahin dulu yang di luar kurung. Maka 4 ditambah R sama dengan akar dari 49. Maka 4 plus R sama dengan 7. Nah, baru deh R-nya sama dengan 7 dikurang dengan 4. 4-nya pindah ruas. Maka R sama dengan 3. Nah, ini baru R-nya 3 deh. Udah deh ketahuan. Tadi kalau misalkan jari-jarinya ya, PM berbanding dengan NQ kan jari-jari besar dibanding dengan jari-jari kecil. Maka 4 jari-jarinya PM-nya 4 dan jari-jari R kecilnya nih, R kecil itu adalah 3 nih hasil yang kalian cari. Maka jelas jawabannya adalah apa? 4:3 gitu ya. Oke. Nih ya. Perbandingan jari-jari M. Jadi kalau kalian sebut M dulu ya M dulu. Kecuali kalau misalkan di sini N dan dengan jari-jari M berarti 3:4 gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk part 3 kali ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.